Saya melihat ekspresi penghinaan Ausing, dan bahkan ingin dengan kasar Qin Yichen. Dia bisa merasakan kegilaan menggelegar yang mengamuk di Ziliao. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak mau mengatakan, "Junior, jangan berhenti. Berjuang, kita kalah." "Kamu kalah?" Qin Yichen mengangkat alis. "Apakah kamu yakin? Status senior hampir peak. Tidak ingin bersaing dengan junior lagi?" Ziyun semakin diejek. "Bagaimana? Hanya berani menggertak lebih sedikit?" "Bos, tidak bisa terbiasa dengannya. Siapa tahu dua orang tua ini akan bermain trik." "Kamu sangat licik." Ausing sangat marah. "Junior, jika kamu kalah, kamu kalah. Aku tidak akan berbohong padamu." Cepat kembali Tingwei. Qin Yichen juga dapat melihat bahwa Ziliao sangat menyakitkan. Tetapi itu tidak berarti dia akan melakukannya. Bahkan jika pihak lain tidak akan menyesalinya. Tetapi mereka sekarang adalah lawan. Semakin bersemangat lawannya, semakin baik baginya. Namun, Hong Lian menjelaskan, "Nak, ambillah guntur. Kedua orang tua ini takut. Gunturmu akan langsung melukai jiwa sisa mereka. Di reruntuhan, ada kabut iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk memberikan energi. Bahkan jika mereka dihancurkan oleh Anda, mereka dapat pulih. Tapi sisa jiwa berbeda. Itu adalah sumber kehidupan mereka. Begitu mereka terluka, di mana mereka bisa pulih? Bahkan jika saya bisa pulih, saya tidak tahu berapa tahun. Apalagi rasa sisa jiwa yang dikobarkan oleh Tingwei. Hanya sedikit orang yang bisa mengatasinya. Jadi begitulah." Tidak heran keduanya Ausing tidak ragu-ragu untuk menyerang gigi macan tutul. Dan bahkan jika mereka dikalahkan, mereka dapat lulus ujian. Karena selama 10.000 Monster Lions Gods Festive tidak padam, mereka dapat pulih dengan iblis. Kabut. Tetapi jiwa ilahi berbeda. Jiwa ilahi terluka dan bahkan digantung oleh Tingwei. Lalu mereka setara dengan jiwa yang terbang dan terpencar. Dan tidak ada lagi. Ausing dapat terus bertarung dengannya. Tetapi semakin lama dia berlarut-larut, semakin serius cedera Ziliao. Selain itu, setelah retakan dan retakan pada roda tulang yang retak, kedua belah pihak dapat dikatakan telah menghilang. Dia mungkin tidak akan menang. Karena itu masalahnya, biarlah. Saat berbicara, Qin Yichen sangat tersentuh sehingga dia melihat beberapa tau guang terbang dari dalam tubuh Ziliao dan menjadi miliknya. Pada saat Tingwei berada jauh dari tubuhnya, Ziliao berkedut seolah-olah dia sakit, hampir gemetar, hampir lumpuh, dan akhirnya didukung oleh Ausing. Dia menunjuk ke arah Qin Yichen dan berteriak, "Junior, kamu mengerikan. Saya tidak sebagus keahlian saya, orang-orang." Ziyun mendengar ini dan cemberut. "Ternyata kamu masih bisa kalah. Seberapa baik kamu membiarkan bosku menggunakan emas suci. Jadi bos mungkin akan memberitahu Anda cara menaklukkan emas ilahi. Biar gak kalah parah. Hehe." Wajah Ziliao berkedut dan terbangun sampai titik ini. Saya tidak tahu berapa kali Ziyun marah. Jika dia diberitahu bahwa Ziyun masih seperti dia setengah tahun yang lalu, ekspresinya akan menjadi lebih menarik. Poin kuncinya adalah dia belum bisa membantahnya. Karena Qin Yichen memberitahu sebelumnya bahwa dia akan mengandalkan Tingwei untuk menaklukkan emas dewa. Dan dia memang akan berhati-hati dan tidak terlalu sengsara. Kete tidak benar. Emas ilahi Gu bukanlah ancaman yang lebih baik bagi mereka daripada Tingwei. Dengan cemas, Ziliao harus melihat ke arah Qin Yichen. Dengan kejam berkata, "Wah, menanglah jika kamu menang. Muda, kamu memiliki pikiran yang dalam." Qin Yichen kaget. "Saya selalu merasa ini tidak menyombongkan diri." Meskipun Ziliao mengucapkan kata-kata kasar, dia masih mau mengaku kalah. Tetapi dia tidak tahu bahwa Qin Yichen menggunakan Tingwei. Tetapi hanya untuk sementara. Dan memang benar bahwa Ausing mengambil titik lemahnya. Tapi dua orang di Ziliao sepertinya adalah Qin Yichen. Sebelum mereka mulai, mereka punya rencana. Mengandalkan Tingwei untuk menyelesaikan salah satu dari mereka. Dan yang lain mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Dan tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan dan meminta pihak lain untuk mengambil kembali Tingwei. Yang bisa saya katakan adalah petir Qin Yichen bekerja. Dan efeknya di luar dugaan. Tentu saja, ini juga karena ujian. Jika itu benar-benar pembunuhan dan rekannya dilukai oleh Tingwei, orang lain takut dia tidak akan meminta konsesi. Tetapi itu lebih sengit. Namun, bahkan jika Ausing melakukannya, itu mungkin tidak memenangkan Qin Yichen. Bahkan jika dia bisa menang, itu akan memakan waktu lama. Pada akhirnya, Ziliao tidak tahan dulu dengan Tingwei. Ziyun bangga pada dirinya sendiri dan melompat ke platform cahaya. "Bos, apakah kamu baik-baik saja?" Qin Yichen mengambil obat mujarab dan luka punggungnya sembuh. Meskipun pertempuran itu mendebarkan, menang atau kalah dengan cepat diketahui. Cedera satu-satunya adalah dia diserang oleh Ausing demi menunjukkan kekuatannya dan memiliki pengaruh yang kecil. Melihat ini, Ziyun menoleh dan menyeringai. Karena mengaku kalah. Cepat serahkan harta itu. Ziliao melihat ini, tetapi dengan dingin mendengus. "Siapa yang memintamu untuk datang?" Tetap di samping. "Hai." Ziyun menarik napas, dan hanya ingin kembali. Tetapi melihat Ausing Shen berkata, "Meskipun saya kalah, itu tidak berarti dia lulus ujian." "Apa maksudmu?"
Ziyun mengangkat alis. Saya tahu Anda tidak boleh kalah. Bos, kami juga kehabisan tinta. Dan kirim dua orang tua ini langsung ke tanah. Ziliao gemetar karena marah lagi. Junior yang arogan. Apakah dewa mengatakan bahwa jika Anda mengalahkan kami, Anda akan mendapatkan harta yamen saya? Qin Yichen menghentikan Ziyun dan melihat kedua orang di Ziliao. Dan hatinya sedikit tidak senang. Anda berdua memohon saya untuk mengambil kembali Tingwei, kan? Senior membicarakannya. Bagaimana saya bisa lulus ujian? Ausing dengan dingin tersenyum. Saya dan dua orang adalah pelindung Yamen. Di atas saya, tentu saja, ada senior Brother King. Kakak King, sepertinya kamu akan mencobanya. Tiba-tiba, patung naga banjir berwarna hijau tua yang tenang tiba-tiba terbuka, dan murid-muridnya juga gelap dan luas, seperti lautan amarah yang tak ada habisnya. Kultivasi ganda seni bela diri ganda, sekali lagi dengan kekuatan besar, menarik. Tidak berharap bahkan dua junior brother tidak menghentikanmu, sepertinya aku sangat ingin menembak. Hai. Aula besar bergetar, cahaya biru sangat luas, dan saya melihat bahwa naga banjir tampaknya menjadi hidup. Seekor naga banjir cian menukik ke bawah, seolah-olah membawa lautan yang bergulung-gulung, dengan momentum yang mengesankan. Aquamarine. Teratai merah di laut kesadaran mengungkapkan identitas orang ini, dan keberadaan Bihai Qingyu tidak diketahui oleh Qin Yichen, tetapi dia tahu bahwa orang ini adalah wakil penguasa gerbang Qimen, dan kekuatannya harus di atas keduanya di Ziliao. Datang lagi. Wajah Ziyun tiba-tiba berubah, dan embusan air biru membuatnya merasa tertekan, apalagi pada saat ini, jaraknya sangat dekat, dan tekanannya bahkan lebih besar. Kakak King. Kedua orang di Ziliao memberi hormat, dan guci laut biru berubah menjadi lelaki tua berambut biru. Tetapi sosok itu tidak panjang, tetapi dia kekar dan ramping, agung, penuh dengan anggukan ringan, dan menatap Qin Yichen. Ya, jika kultivasinya adalah Golden Immortal, aku khawatir bahkan lelaki tua itu tidak akan berani berbicara denganmu. Evaluasi Bihai Qingyu sangat relevan, dan bahkan memuji Qin Yichen. Ini juga fakta. Seberapa besar peningkatan dari batas 7 lapisan surgawi ke keabadian emas, bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Selain itu, Bihai Qingyu juga percaya bahwa selama pemuda itu tidak mati, dia akan dapat mencapai Golden Immortal di masa depan. Ziyun terlihat bangga, tangan melingkari dadanya. Senior, kamu memiliki sedikit warna rambut. Hei, maksudku, selama bos memenangkanmu, bisakah kamu mendapatkan harta karun Yamen?